Hai guys, and welcome back to Autonet Max. Ya, kali ini kita mendapatkan eksklusif preview dari sebuah Aston Martin terbaru, yaitu Aston Martin DB11, penerusnya dari DB9. Ini dia mobilnya. Seperti yang bisa kita lihat, Aston Martin DB11 ini satu Aston Martin modern yang paling ganteng. Kita lihat model depannya, terutama model belakangnya, gue suka banget sama desainnya. Dan kita lihat di depan ini kita akan menemukan sebuah lampu yang bentuknya unik karena dia menggunakan lampu modelnya itu segi 6 seperti ini. Jadi yang ini ada projectionnya satu bulat segi 6. Yang di sini ini ada projection yang terdiri dari beberapa lampu segi 6 juga. Dan ini di pinggirnya ini ada sebuah LED. Jadi kalau misalnya nyala ini cantik banget pas lagi siang. Kemudian kalau kita lihat kap mesin ya, bukanya seperti ini ya. Ini di sini ada sebuah tombol kecil, kita pencet langsung dia kebuka. Nah ini dia kap mesinnya, kita buka modelnya dia searah jarum jam, terbalik. Nah di sini kita bisa menemukan sebuah mesin 5200 cc V12 twin turbo. Ini adalah mesin baru untuk Aston Martin, belum pernah dipakai di Aston Martin manapun. Dan dia kalau mobil zaman sekarang itu kan harus memenuhi standar regulasi emisi ya. Nah, Aston Martin itu mengakalinya, bukan dia membuat mesin kecil, mesin V6, V8, dia enggak. Dia tetap V12, tapi dia menggunakan dua buah turbo, di mana mesin ini dia punya cylinder deactivation. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa pelan, nggak ngebut, itu dia yang bekerja cuma beberapa silindernya aja, nggak 12 silinder yang bekerja. Nah, ketika mobil ini bekerja dengan beberapa silinder saja, turbonya membantu biar tenaganya lebih besar. Makanya dia emisinya bisa memenuhi regulasi di Eropa. Nah, mesinnya sendiri juga tenaganya cukup besar, 600 horsepower, torsinya 700 Nm. Jadi kebetulan tenaga bisa lebih besar lagi, cuma demi regulasi tadi tenaganya dibatasi saja gitu. Kalau misalnya V12 turbo harusnya bisa lebih dari 600 ya. Tapi ini sudah lebih dari cukup karena 0 ke 100-nya hanya dalam 3,9 detik saja. Nah, kita tutup ya. Nah, kita tutupnya diemin aja. Langsung nutup sendiri. Keren. Nah, kita lihat pintunya ya. Kalau Aston Martin itu dia gagang pintunya agak berbeda. Kita bilangnya apa ya? Mereka bilangnya itu gentleman handshake. Jadi kita seperti salaman sama orang. Dipencet dulu, terus salaman. Baru kita buka pintunya. Dan pintunya ini juga kalau kita lihat, dia kebukanya itu dia agak naik ke atas. Seperti ini. Nggak biasa. Ini lihat spionnya cantik banget ya. Terus langsung aja kita lihat bagian belakangnya. Sebelumnya gue pengen nunjukin bagasinya di sini. Jadi di sini ada namanya lubang untuk ventilasi. Nanti dia anginnya keluar dari balik-balik sini. Jadi udara dari sini dikeluarin di sini untuk downforce. Dan kalau misalnya dia di atas 70 km per jam, nanti di bagian sini tuh ada spoiler kecil yang keluar dari bawah. Tapi nggak bisa dinyalain secara manual dari depan. Dia otomatis kalau misalnya kenceng. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, bisa kita lihat di sini tadi ya, untuk udaranya keluar dari sini, nyambung ke dalam sini, keluar ke sana. Bagasi memang nggak terlalu besar, seperti ini bagasinya. Tapi kalau dibandingkan dengan sport car lainnya, ini cukup gede, karena dia mobil GT. Nah, kalau misalnya ditanya apa rival dari mobil ini, mungkin gue bisa bilang Continental GT dari Bentley. Dan ini lihat ya, belakangnya tuh cakep banget, knalpotnya dua gede,
Gue suka banget ngeliatin belakangnya ya. Nah di sini juga lucu ya. Ini tangki bensinnya dan dia nggak ada tutupnya lagi, jadi tinggal dicolokin aja kayak gitu. Nih, ini lampunya nyala nih ya, cantik banget. Sekarang ayo kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam interior Aston Martin DB11. Wow, gue ngerasa ya, ini mobil memang kalau kita lihat secara desain nggak selera semua orang sih ya, terutama bagian Asia sini gue nggak begitu suka. Tapi detailingnya itu bagus banget. Kulit-kulitnya ini kalau dipegang ya, enak banget dipegangnya, kayak lembut gimana gitu. Terus aksen-aksen carbon fibernya juga banyak gitu ya. Di sini ada aksen karbon, terus di door panelnya ini juga aksen karbon. Dan kulitnya ini emang semuanya bespoke sih. Jadi dalam artian kita bisa memesan warnanya, stitchingnya segala macam kita bisa custom gitu. Tapi yang dipajang di sini itu customnya bener-bener bagus ya. Gue suka banget garis-garis ini ya. Ini kursinya juga empuk banget. Jadi nggak cuma sekedar bucket seat, tapi pas duduk di situ kayak enak gitu belakangnya. Enak banget. Terus ini juga ada ventilated, jadi ada titik-titik di sini itu dia buat ngeluarin udara ya, AC, ada AC-nya di sini. Cuma gue nggak suka tulisan DB11-nya ini, kalau kita lihat di layar itu keren ya, 3D gitu. Tapi pas kita ngeliat ininya, dia kayak komiksan MS gitu. Nah di sininya juga ada tulisan ini ya, DB11 Aston Martin, hand built in England. Dan di sini ada nama customer, tapi ditutup karena udah laku. Jadi ini mobil udah jadi mobil orang sebenarnya. Nah, kita akan menemukan beberapa common parts di mobil ini. Contohnya, dia menggunakan komen dari Mercedes-Benz. Kita nyalain ya. Udah turun ya. Ini tombol-tombol ini juga beberapa kayaknya dari Mercedes-Benz, termasuk dari cruise controlnya. Nih di D11-nya di sini keren banget tulisannya. Oke. Nah lagi. Speedometer juga ada digital. Jadi ini baru buat Aston Martin, sekarang dia full digital. Mulai dari RPM tengahnya, informasi di kiri, dan ini di kanannya ini ada buat entertainment juga. Jadi kita bisa lihat trip, navi, media, radio, service settings, dan lain-lainnya. Ini sama persis seperti Mercedes-Benz. Oke, kita lihat. Ya kan? Familiar ya model-modelnya ya. Pakai trackpad gitu di sini. Terus di sini ada buat back, ini udah favoritnya. Dan ini sangat smooth. Nah, ini juga tombol-tombolnya digital semua, jadi kayak touchscreen gitu ya. Nah, dia juga Aston Martin itu dia juga punya transmisi itu nggak pakai model shift knob atau segala macam. Dia modelnya pakai button di sini, dan di tengahnya adalah push start stop engine button. Ini kuncinya masih diplastikin. Gitu ya. Mau denger gimana suaranya? Boleh dinyalain kok. Kita injek rem, engine start. Nah, itu suaranya. Oh. Oke. Seperti itulah suaranya. Gue suka banget ini ya, digital ini. Speedometer bagus. Setirnya juga dipegangnya enak. Dilihatnya juga keren gitu ya. Wah, ini the best banget sih. Dan ada satu fitur yang menarik untuk tempat penyimpanan ya. Biasanya kalau penyimpanan kan laci ada di sini ya. Ini lacinya nggak ada di sini, tapi dia di sini ada laci yang bisa dibuka secara elektrik. Ada tombol di sini ya, kita buka. Nah, ini tombolnya elektrik. Lucu jadi ya. Rasa mewah itu kerasa banget. Bahkan sampai sun visor-nya aja ini tuh dibikin dari kulit ya. Jahitannya seperti ini, seperti kayak furniture kelas mahal gitu. Bagus banget. Terus kita lihat atapnya, tuh lihat tuh. Dibikin senada juga seperti joknya. Gak heran mobilnya mahal. Bagus. Terus di sini kita akan menemukan sebuah spion yang frame-nya tuh
cantik banget ya. Nah, dari setirnya sendiri kita bisa lihat setirnya modelnya menurut gue nggak begitu wow, tapi oke. Dipegangnya juga enak kulitnya. Di sini kita dapat paddle shift yang besar banget sebelah kiri dan kanan. Dipegangnya juga enak ya, celek celek gitu. Di sini ada tombol untuk mengatur suspensinya. Mau dibikin ada 3 mode di sini, 1, 2, 3 ya. Nah, di sini ada driving mode-nya. S, S Plus atau GT. Keren. Di sini untuk mengangkat telepon, dan di sebelah kanan sini bisa buat ganti-ganti ya. Ada home-nya, ada back, persis seperti Mercedes-Benz. Dan di sini untuk mengatur audio. Terus juga Aston Martin tuh kalau ngasih detailnya juga kayak kesannya kayak bling-bling gitu ya. Di sini kayak buat mengatur lampunya, desainnya gitu ya, menyala gitu. Di sini juga gitu ya. Untuk AC-nya dibikin kayak aristokrat gitu loh. Keren banget sih. Nah, ada unik juga kalau misalnya kita mau nutup spion, itu nutupnya lewat sini. Dan ini nggak ada tulisannya buat tutup spion yang mana, tapi kita pencet ke kanan tahan lama. Dia akan ngelipet. Pencet kiri tahan lama, dia akan ngebuka. Nah, jadi kalau kalian punya Aston Martin udah tahu tuh setelah nonton video ini. Nah, dia juga pakai speaker dari Bang & Olufsen. Jadi kalau misalnya kita pencet gini ya, nanti dia akan keluar dari sini. Set, speakernya akan naik ke atas. Keren banget ya. Oke, jadi itu aja first impression review dari Aston Martin DB11. Ya, berdoa aja semoga mobilnya cepat bisa dipinjam. Kita juga nggak sabar buat nyobain mobil ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!